ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi yang berbahagia, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dengan harapan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang Al-Qiraah untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Oke, kita mulai. An-Nasyatus Tsalits, ini kegiatan yang ketiga ya. Kegiatan yang ketiga, An-Nasyatus Tsalits. Oke, yang selanjutnya ini Iqra wastami', dengarkan, baca dan dengarkan. Oke, lanjut. Oke. Ada beberapa bahan qiraah yang bentuknya di sini adalah al-hiwar, dialog antara Shalih dan Shadiq, tentunya tentang tema peringatan hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lihat yang pertama. Kata Shalih, hal ihtafalta bi dzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal ihtafalta bi dzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita lihat hal, apakah ihtafalta, kamu merayakan bidzikra, peringatan hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu memperingati peringatan hijrah Rasul? Kata Shadiq, temannya yang kedua, na'am, ya. Ihtafaltu fil usbu'il madi fi qa'atil madrasah. Ya, artinya telah memperingati hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtafaltu, nah ini telah, ini kata kerja lampau ini. Saya telah merayakan fil usbu'il madi, pada minggu yang lalu. Nah, ini al-madi lalu ya. Fil usbu' pada minggu, al-madi yang lalu. Di mana mengadakannya fi qa'atil madrasah, di lapangan sekolah. Kata Shadiq, ana wa asdiqai nazzamnal karasi fiha. Ana, saya, maksudnya ini Shadiq nih. Wa asdiqai, dan teman-temanku. Shadiq, asdiqa. Shadiqun, teman, asdiqa, ini jamak. Saya dan teman-temanku, nazzamna, ini juga kata kerja madi. Kami telah merapihkan atau menata al-karasi, kursi, fiha, di qa'atil madrasah, di sekolah itu. Wa zayyannaha bil azhar war rusumat al jamilah, dan kami hiasi juga fil madini ya. Wa zayyannaha, dan kami hiasi tempat ini, sekolah ini, bil azhar, dengan macam-macam bunga, war rusumat, dan lukisan-lukisan al jamilah yang indah. Rusumat, tulisan-tulisan, al jamilah yang indah, semacam kaligrafi gitu ya. Lanjut. Kata Shalih, orang yang pertama tadi, man alqal muhadaratad diniyah. Man, nah, kata kerja kemarin sudah kita bahas, siapa ya. Alqa, yang menyampaikan, al muhadaratad diniyah, ceramah agama. Siapa yang menyampaikan ceramah agama? Wama maudhu'ul muhadarah, dan apa tema ceramahnya? Ya. Shadiq, teman yang keduanya, Al-Ustadz Abdurrahim, ini maksudnya man alqa, siapa yang menyampaikan muhadarah, itu jawabannya adalah Al-Ustadz Abdurrahim. Wa maudhu, dan temanya adalah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Temanya adalah hijrah Nabi. Kata Shalih, madza arafta an hijratul Rasul? Apa yang kamu ketahui? Madza, apa yang kamu ketahui an hijratul Rasul, tentang hijrah Rasul? Oke. Tolong difahami dari awal. Silahkan dikumpulkan jawabannya
dengan rambu-rambu yang akan Bapak tanyakan dari satu paragraf ini tolong diperhatikan. Dijawab di dalam hati, kalau kita bisa menjawab berarti kita sudah paham. Satu, misalnya nih, dalam paragraf ini memperingati apa? Jawab, tahu? Kalau sudah tahu ya. Terus peringatan yang dilaksanakan di sini tentang apa tadi kan udah. Terus kapan dilaksanakannya? Bisa jawab? Berarti ngerti. Terus di mana tempatnya, tempat pelaksanaannya? Nah, terus siapa yang menata kursi? Siapa bersama siapa? Terus siapa yang menghiasi tempat itu juga dengan berbagai macam bunga dan berbagai macam tulisan-tulisan yang indah atau kaligrafi lah, siapa? Terus dalam acara ini siapa penceramahnya? Penceramah tentang acara Hijrah Rasul itu siapa? Terus temanya apa? Oke, kalau itu bisa menjawab, baru kita lanjut. Oke, masih kelanjutan di sini. Kata Shadiq, tarakar rasulu wa ashabahu wa tanahum wa buyutahum wa amwalahum fi Makkah wa dhahabu ilal Madinah. Man'al kuffarur rasula wa ashabahu ayyuhajiru ilal Madinah. Bal aradal kuffaru ayyaqtulur rasul. Walakin Allah najjar rasul wa wasala ilal Madinah saliman. Wa kadzalika ashabuhu. Oke. Tadi Shadiq bertanya, apa yang kamu ketahui tentang hijrah Rasul? Ya. Soleh bertanya kepada Shadiq. Nah, ini jawaban Shadiq sekarang. Apa kata Shadiq? Yang sudah diketahui dari ceramah tadi, kata Shadiq, tarakar rasulu wa ashabahu wa tanahum wa buyutahum wa amwalahum fi Makkah. Jadi Rasul dan sahabatnya meninggalkan tanah airnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta-hartanya di mana? Di Makkah. Wa dhahabu ilal Madinah, dan mereka pergi ke Madinah karena hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq yang sudah saya jelaskan tentang peristiwa hijrah itu. Jadi Rasul dan sahabatnya meninggalkan tanah airnya, rumahnya, hartanya di Mekah itu, dan mereka pergi ke Madinah karena hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh orang kafir? Mana'al kuffarur rasul wa ashabahu ayyuhajiru ilal Madinah. Ini sikap orang kafir ketika Rasul hijrah. Orang-orang kafir melarang Nabi, ya. Orang-orang kafir melarang Nabi dan sahabatnya ayyuhajiru untuk pindah ke Madinah. Orang kafir memang nggak mau, ya. Jangan sampai Rasul ini bersama sahabatnya ini bisa keluar ke Madinah, bisa lolos ke Madinah. Jangan sampai. Makanya dicegah, dilarang. Mana al-kuffar ar-Rasul. Bahkan tidak cukup melarang, tidak hanya melarang orang kafir ini, tapi apa? Bal aradal kuffaru ayyaqtulur rasul. Bahkan orang kafir hendak membunuh Rasul. Ya. Tapi apa yang terjadi? Walakinnallahu najjar rasul. Dan akan tetapi Allah menyelamatkan Rasul. Diselamatkan oleh Allah. Wa wasala ilal Madinah saliman. Dan tiba di kota Madinah salim, dalam keadaan selamat, ya, tanpa ada hambatan apapun. Wa kadzalika ashabu, dan begitu pula sahabatnya sampai di kota Madinah dalam keadaan selamat. Oke, cukup. Lalu kata Shalih, hal kanat fil Madinah buyutan lil muhajirin? Apakah di kota Madinah itu ada rumah yang ditempati bagi muhajirin? Sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi itu, apakah di kota Madinah mereka punya rumah? Itu maksudnya, ya, bagi kaum muhajirin, Nabi dan para sahabat yang ikut ke Madinah itu namanya sahabat muhajirin. Sahabat yang menerima Nabi, penduduk Madinah yang menerima Nabi bersama sahabat itu namanya Ansor, sahabat Ansor. Ini muhajirin. Lalu apa mereka punya rumah? Karena apa?
Dia penduduk Mekah, meninggalkan tanah air, rumah, dan hartanya. Lalu kata Shadiq, la, ya tidak, jelas tidak punya, karena mereka adalah penduduk Mekah. Lalu pergi ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Sarat buyutul Madinah buyutan lil muhajirin wal ansor. Nih, apa namanya keadaan mereka. Sarat buyutul Madinah, jadilah rumah-rumah di Madinah itu sebagai rumah bagi kaum muhajirin dan ansor. Nah, inilah sikap orang yang beriman di kota Madinah yang disebut dengan Al-Ansor ini. Jadi mereka bersama-sama. Di kota Madinah itu mereka anggap rumah penduduk Madinah adalah juga rumah penduduk Mekah yang ikut bersama Nabi. Jadi antara muhajirin dan ansor menyatu, saling menolong. Ya, walaupun tidak punya rumah, anggap saja rumahnya, kan gitu. Nah, ini bagi muhajirin dan ansor. Wasarat al-Madinah watonan lil muhajirin wal ansor. Bahkan tidak hanya rumah, tapi juga kota Madinah itu, wasarat al-Madinah, kota Madinah itu menjadi watonan tanah air lil muhajirin, bagi kaum muhajirin wal ansor dan juga kaum ansor. Jadi tidak hanya rumahnya yang milik kaum muhajirin, tapi juga termasuk tanah airnya, watonan, menjadi tanah air bagi muhajirin dan ansor. Oke, lanjut. Oke, sebelum dilanjut ini sampai Al-Ansor ini kita pahami sebagai uji coba. Kalau kita bisa menjawab berarti memahami apa yang baru Bapak baca. Coba. Pertanyaan dalam bahasa Indonesia saja. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul dan sahabatnya di kota Mekah itu? Yang ditinggalkan apa saja? Terus perginya kemana, ya kan? Lalu sikap orang kafir ada dua. Satu, apa? Ya, yang kedua, sikap orang kafir apa? Nah, itu. Terus, ketika orang kafir melarang, ketika orang kafir ingin membunuh Nabi untuk pergi ke Madinah, tapi Allah mampu menyelamatkan Nabi sehingga sampai di kota Madinah dalam keadaan selamat. Terus apa penduduk muhajirin itu ya, penduduk Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi. Lalu di Madinahnya punya rumah? Ya tentu tidak. Tetapi sikapnya bagaimana? Kaum Ansor menyambut kaum muhajirin penuh sukacita, penuh gembira, dianggapnya sebagai saudara, rumahnya juga termasuk dianggap saja rumahnya, bahkan tanah airnya pun anggap saja merupakan tanah air mereka. Jadi mereka bersatu. Wahum tasyaraku fil amwali wat tijarah. Mereka bersama-sama. Wahum dan mereka di sini al-muhajirin dan al-ansor, penduduk sahabat muhajirin dan ansor, mereka saling bekerja sama fil amwal wat tijarah, dalam harta dan dagangan. Jadi intinya mereka saling menolong, ya, saling menolong. Baik rumah, harta, tempat tinggal, dagangan, intinya adalah mereka disatukan oleh la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak ada permusuhan. Jadi menganggap rumahnya rumah mereka. Jadi bekerja sama. Kanatil hijrah haditsatun azimah fit tarikhil Islam wa ja'alal muslimuna yaumal hijrah awwala yaumin minat taqwimil hijri. Ya. Jadi kanat al hijrah itu haditsatun azimah merupakan peristiwa besar. Hadisah peristiwa azimah besar fit tarikhil Islam, dalam sejarah Islam. Jadi seperti yang dibahas kenapa itu dijadikan sebagai tarikhil Islam, karena merupakan peristiwa besar, maka waja'alal muslimun, umat Islam menjadikan yaumal hijrah, hari hijrah itu adalah awala yaumin, hari pertama, minat taqwimil hijri, dari kalender hijriah. Karena itu, karena merupakan hijrah ini sebagai peristiwa besar dalam sejarah Islam, karena itu umat Islam menjadikan bahwa hari pertama hijrah itu ditentukan menjadi hari pertama dalam kalender hijriah
yang dimulai dari bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah Bapak kasih, mestinya ini sudah hafal 12 bulan itu. Oke, untuk selanjutnya kata Sholeh, man wadu'at takwim, man wadi'ut takwim, boleh ya. Siapa yang meletakkan at-takwimul hijri, kalender hijriah itu, pencetusnya siapa? Orang yang pertama kali mencetuskan bahwa tanggal 1 bulan Muharram itu siapa? Kata Shadiq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi karena hijrah ini merupakan peristiwa besar, maka umat Islam menjadikan tanggal 1 hari pertama hijrah itu sebagai tanggal 1 dalam kalender hijriah. Karena kalender ada dua, ada takwimun miladi, ada takwim kalender miladi kelahiran, ada takwimun hijri. Takwimun miladi itu adalah bulan tahun Masehi yang dimulai dari Januari, Februari, Maret, sementara takwimun hijri itu dimulai dari bulan Muharram. Jadi pencetusnya adalah Umar bin Khattab. Oke, kita lanjut. Kayaknya ada yang kelewat nih. Oh, masih satu lah. Oh iya, kelewat satu ya. Jangan kelewat nih. Udah selesai. Oke, sekarang tugas ya. 1. Rattibil jumalal atiyah litakuna fiqrah qasirah. Urutkan. Tolong diperhatikan perintahnya. Rattib, urutkan. Al jumalal atiyah, sekumpulan atau jumlah di bawah ini, maksudnya kalimat-kalimat di jumlah ini adalah di bawah ini nanti ada kalimatnya, litakuna agar menjadi fiqrah qasirah, paragraf pendek ya. Jadi nanti ada beberapa kalimat 1, 2, 3, 4. Nah, nanti diurutkan menjadi satu paragraf pendek, cerita pendek. Mana yang mesti diawalkan, mana yang mesti di tengah, dan mana yang mesti di akhir. Ini maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini. Nomor 1. Hum dhahabu ilal Madinah lil hijrah. Mereka pergi ke Madinah untuk hijrah. 2. Aradal Rasul wa ashabu ayyuhajiru mim Makkah. Jadi Rasulullah dan sahabatnya ingin ayyuhajiru, untuk pindah mim Makkah, dari kota Mekah. Nah, jadi nomor 3, tarwakar Rasulu wa ashabuhu watonahum. Rasul dan sahabatnya meninggalkan tanah air mereka. Ya, nomor 4, najjallahur Rasul, Allah selamatkan Rasul, wa najja ashabahu, dan Allah selamatkan sahabatnya, walam yastati'ul kuffar ayyamna'uhum, dan orang-orang kafir tidak mampu, lam yastati', tolong diingat, dan orang-orang kafir al-kufar lam yastati', tidak mampu ayyamna'uhum, untuk melarang mereka. Jadi Allah selamatkan Rasul, Allah selamatkan sahabatnya, dan mereka orang-orang kafir tidak mampu untuk melarang mereka. Melarang apa? Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Al-Khamisah nomor 5, wa taraka buyutahum wa amwalahum hunaka, dan meninggalkan rumah mereka dan harta mereka di sana. As-sadisah 6, hum wasalu ilal Madinah salimin. Mereka tiba di kota Madinah dalam keadaan selamat. Nah, dari 6 kalimat ini silahkan disusun menjadi satu paragraf. Mana alur cerita yang pertama kira-kira yang dipasang di nomor 1, mana alur ceritanya, sambungannya apa, di nomor 2 apa, di nomor 3 apa, di nomor 4 apa, nomor 5 apa, nomor 6 apa. Jadi ini adalah bentuk-bentuk cerita, sebenarnya dipotong-potong. Tugas kalian adalah menyambung cerita-cerita ini, potongan-potongan ini, sehingga menjadi rapi, menjadi satu paragraf yang sederhana. Nah,
mereka pergi ke Madinah untuk hijrah. Arada Rasul ashabu yuhjiru Makkah, kira-kira yang mana dulu kan gitu? Taraka Rasul ashabu wa tanahum. Najallah wa taraka butahum. Uhum wasallim. Nah, silahkan ini dibikin lagi paragraf baru ya, disusun lagi mana alur ceritanya yang tepat maksudnya. Oke, yang kedua, ta'akhal muhajirun wal ansor. Kaum muhajirin dan ansor ta'akha, saling bersaudara. Ats-tsaniyah sarat buyutul Madinah buyutan lil muhajirin wal ansor. Jadilah rumah Madinah itu, rumah-rumah yang ada di kota Madinah itu menjadi rumah bagi muhajirin dan ansor. 3. Istaqbalal ansar al muhajirin istiqbalan haron. Penduduk ansor menyambut al muhajirin, sahabat muhajirin, dengan sambutan yang hangat, istiqbalan haron. 4. Waqala Nabi, dan Nabi bersabda, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. 5. Wa ba'dal hijrah, dan setelah hijrah, yantashirul Islam intisyaron syari'a. Islam tersebar dengan sebaran yang cepat. 6. Wahum tasyaraku fil amwali wat tijarah aidha, dan mereka pun bersama-sama ya, bekerja sama fil amwal, dalam harta dan dagangan juga. Ya. Nah, ini tugas ini adanya di halaman 22. Silahkan dicari di buku bahasa Arab yang sudah Bapak share di halaman 22 di tugas 1, 2, kayaknya masih ada satu lagi. Nah, ini masih satu lagi. Ini mulai dari nomor 1 lagi, tapi juga dikerjakan menjadi paragraf. Awas, per kelompok ya, jadi bukan semua, jadi paragraf kecil yang seperti ini. Nah, ini paragraf yang ketiga ini. Tsumma dhahabtu ilal hammam wa tawadda'tu. Lalu saya pergi ke hammam, WC, wa tawadda'tu, dan saya berwudu. 2. Istaiqadtu minan naumi fis sabahil bakir. Saya bangun dari tidur pagi-pagi sekali. Ats-tsalitsah 3. Qabla dhihab ilal madrasah. Sebelum pergi ke sekolah, tanawaltul futur. Saya sarapan pagi fi ghurfatil akli, di ruang makan. Ar-Rabi'ah yang keempat, wal'an, dan sekarang ana fil fas, saya di kelas. Adrusul lugha al-arabiyyah, saya belajar bahasa Arab. Ma asdiqai, bersama teman-temanku. Tsumma dhahabtu ilal madrasah, lalu saya pergi ke sekolah. Ma'abi, bersama ayahku. Bisayyarah, dengan mobil. As-sadisah yang keenam, wa shallaitu subha jama'atan fil masjid, dan saya sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini juga sama, potongan-potongan cerita ini menjadi 6 potongan. Kira-kira silahkan urutkan mana yang mestinya di nomor 1, urutannya 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga menjadi ceritanya itu menyambung, jadi tidak berantakan, menjadi satu cerita, menjadi satu paragraf yang sederhana. Demikian barangkali ya, ini pun adanya sama di halaman 22. Oke, cukup barangkali dari saya. Oke, cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Idza bajatul arju intaha ila huna, ya arju min fadlikum an ta'fu anni li'annani minal insan wa qad arafna innal insan ma khalal khata wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.